pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Menjadi objek sengketa, lahan sekolah SDN 3 Karangbongkot Lombok Barat disegel warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Dua mahasiswa di Mataram diringkus polisi karena berkomplot mengedarkan ganja ke teman kampusnya. Optimalkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi bencana. TNI dan Pemda Lombok Tengah gelar latihan penanganan bencana alam. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah berita selengkapnya. Bangunan Sekolah Dasar Negeri 3 Karangbongkot di Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat disegel seorang warga bernama Mukni yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan. Mukni mengaku menguasai lahan seluas 460 meter persegi atau 4,6 are dari total 30 are luas lahan sekolah. Ini berdasarkan surat kepemilikan sertifikat tanah yang menjelaskan lahan tersebut merupakan hibah dari orang tuanya. Di atas lahan tersebut kini berdiri 4 ruang kelas yang merupakan ruang belajar siswa dan difungsikan sejak tahun 2008 lalu. Dihibahkan dari Bapak. Sudah berdiri sekolah di sana itu ketika dia dihibahkan itu atau sebelum berdiri sekolah Pak Haji? Sebelum berdiri. Sebelum berdiri. Masih galang tanah niki masih. Belum ada sekolah nggih. Izin kita minta videonya. Meski para guru dan siswa tetap masuk sekolah dengan membuka segel, namun mereka khawatir klaim tersebut akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan jika tidak diselesaikan. Saya kalau bisa segera selesaikan, kemudian kelas yang di sebelah selatan itu agar tetap berada di sekolah, kasihan anak-anak. Intinya ada tempat mereka belajar karena itu sudah bangunan dari dulu. Tuh saya ini sudah lama bangunannya. Kalau bisa segera diselesaikanlah dan mohon agar sekolah itu tetap berada di sekolah ini, jangan sampai ditutup. Kalau tidak salah ini sudah lumayan lama. Lebih dari 1 tahun kan. Proses gugat-menggugat ini. Hanya saja ya kita minta inilah seriusan juga dari terutama dinas ya. Biar supaya kita juga tidak dampak begitu ke masyarakat. Pihak sekolah dan warga berharap pemerintah daerah segera bersikap atas klaim lahan tersebut agar tidak mengganggu kegiatan belajar para siswa dan juga mencegah risiko konflik sosial di tengah masyarakat. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Warga Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, antusias menerima bantuan air bersih yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Ini lantaran sudah hampir 3 bulan warga kesulitan mendapatkan air bersih karena mengeringnya air sumur dan sumber air alam di desa mereka akibat kemarau. Selain harus menyisir air bersih hingga keluar desa, warga juga terpaksa membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. 1 bulan lebih ini Ibu, kekurangan air kita di sini. Setiap tahun begini atau baru kali ini? Setiap tahun. Ya. Kami sangat bersyukur Bu, sangat bersyukur. Malah ini yang 1 tangki aja kurang kita di sini. Di sebelah juga masih ada kekurangan. Kami 2 dusun pegang di sini, dua dusun. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengerahkan sebanyak 3 unit armada setiap hari untuk menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak.
dalam 1 minggu ke depan tiap hari saya lakukan, tapi yang paling banyak sudah 2 hari yang lalu kita sudah mulai di Pria Timur, ya. Di Pria Timur, di Jonggar, ya, di Labulio dan di sekitarnya kita sudah mulai penyaluran. Dan hari ini pun sedang penyaluran. Mereka belajar senam juga. Kalau luasan, luas kekeringan ada penambahan? Luasannya Masih tetap yang kemarin, yang paling dominan itu Pria Timur. Hingga memasuki bulan September, BPBD mencatat 4 kecamatan yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih, meliputi Kecamatan Praia, Praia Tengah, Praia Timur, dan Kecamatan Jonggat. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kota Mataram menerima tambahan ribuan kuota tabung gas 3 kg yang didistribusikan ke pangkalan resmi oleh Pertamina. Dinas Perdagangan mendata sebanyak 3.500 tabung gas tersebut merupakan kuota tambahan atau extra dropping untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kelangkaan. Tambahan kuota itu tidak langsung diberikan ke masyarakat, namun didistribusikan ke pangkalan dengan tambahan 50 hingga 60 tabung gas per hari. Petugas mencatat pada tahun 2025 kuota gas LPG untuk Kota Mataram mencapai 20.000 tabung. Warganya sih semua dapat. Biar semua dapat ya. Berarti satu orang yang satu tabung. Satu tabung. Kalau misalnya di hari-hari biasa normal Ibu boleh gitu ya, tanpa KTP juga ya? Seharusnya pakai KTP. Seharusnya pakai KTP. Tapi kan karena warga sekitar udah ada datanya di kita, jadi kita pakai. Sudah hafal juga ya? Oke, kenal. Ya, udah tahu gitu. Artinya di hari biasa sebenarnya 4 tabung boleh. Boleh. Ya, per bulan itu. Per bulan 4 tabung. Kita lanjuti suratnya juga gitu terkait dengan ini, karena kita tidak melihat di momen Maulid ini aja, kan besok juga kan ada beberapa momen ya. Gitu. Jadi sebelum terjadi kegiatan-kegiatan atau momen-momen itu kita sudah harus mengusulkan dan bersurat. Dan kita usulkan dalam jumlah tertentu gitu untuk ekstra kebutuhan berapa gitu dia. Rencananya sihnya kami akan mengusul sekitar kalau kurang lebih kalau tidak salah berapa ya metrik tonnya itu Mbak Daya berapa? 1,3 ya 21,3 metrik ton itu kurang lebih sekitar 7.000 sekian tabung sih. Penambahan kuota gas LPG diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi kelangkaan yang terjadi sejak 3 pekan lalu di Kota Mataram. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan personel TNI Angkatan Darat Korem 162 Wirabakti bersama instansi pemerintah daerah melaksanakan latihan penanggulangan bencana alam di wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Latihan meliputi penanganan korban bencana alam mulai dari longsor, gempa bumi, hingga tsunami. Para peserta juga dilatih memberikan trauma healing kepada korban bencana. Ini untuk melatih kemampuan dan keterampilan personel TNI agar lebih cepat dan akurat dalam penanganan korban bencana alam. Kegiatan itu juga untuk meningkatkan sinergi antar lembaga dalam penanggulangan bencana, terutama saat berlangsungnya acara-acara nasional hingga internasional. Kita tidak berharap adanya bencana. Kita semua pasti tidak berharap adanya bencana. Namun demikian, manakala itu terjadi, apabila kita sudah melaksanakan latihan, paling tidak semua orang tahu apa yang harus saya perbuat. Saya harus bagaimana, saya harus menyelamatkan apa, saya harus kemana. Untuk itulah saat ini kita dilatih untuk kesiapsiagaan itu, untuk mitigasi itu. Sehingga manakala hal itu terjadi, kita tentunya berharap banyak nyawa yang terselamatkan. Ini kaitannya dengan dalam rangka mengantisipasi manakala terjadi
gempa atau tsunami pada saat gelaran MotoGP. Ini juga salah satu. Itu makanya kita geladinya ini di lapangan. Ya. Jadi ini hari terakhir, insya Allah hari ini berjalan 3 hari. Melalui pelatihan bencana, TNI dan instansi pemerintah daerah diharapkan dapat berkolaborasi dalam berkontribusi dalam peristiwa bencana alam di daerah. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.